Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ketaatan Yesus terhadap Bapaknya digambarkan dengan biji gandum harus jatuh di dalam tanah supaya menghasilkan banyak buah. Tuhan harus mati di atas kayu salib dan bangkit agar manusia bisa selamat dari dosa. Dan terlebih dahulu, apa yang diajarkan atau ditunjukkan Yesus adalah fenomena pertama dalam bacaan pertama. Kita dengar bagaimana umat Israel tidak taat terhadap perjanjian antara Allah dengan mereka. Ketidaktaatan ini digambarkan dengan tidak setia dan mereka jatuh ke dalam dosa ketidaktaatan. Tuhan tidak menghukum, tetapi Tuhan membuat suatu perjanjian yang baru. Allah mengadakan pemulihan atas perjanjian yang lama dan Tuhan membuat perjanjian baru. Firman Allah harus dituliskan di dalam hati manusia. Kalau kita pikir-pikir, mungkin sabda Allah yang disampaikan, perjanjian yang disampaikan, umat Israel memang mengerti. Tetapi apakah itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka? Jangan sampai perjanjian itu hanya diingat di dalam otak atau hanya sebagai pengetahuan atau semacam pemahaman-pemahaman yang tersimpan di otak. Ketika pengaruh lain muncul, maka di atas otak pasti hilang. Dan ini persoalannya. Karena itu Tuhan katakan lebih penting adalah harus ada di dalam hati manusia. Sabda Allah harus tertulis di hati manusia. Kalau seperti itu pasti apapun tantangan tetap umat pegang teguh perjanjiannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, karena itu Yesus bersabda, mengatakan kepada umatnya untuk bagaimana ketaatan itu ditunjukkan. Bagaimana orang harus setia. Arti dari ketaatan, kesetiaan merupakan bagian dari memuliakan Allah. Itu yang lebih penting. Ketaatan bukan sekedar karena takut seorang anak terhadap bapaknya. Kalau bapak atau ibu pegang rotan dan kejar anak, pasti dia pura-pura taat. Itu kepura-puraan. Atau seorang bawaan terhadap atasan. Mungkin dia rajin ke kantor. Mungkin karena ada faktor-faktor tertentu. Mungkin ya kalau di paroki suara keras, teguran-teguran keras, itu baru sedikit orang ikut. Atau ketaatan yang ditakut-takuti, itu tidak utuh, itu tidak sehat. Yang Tuhan tunjukkan hari ini adalah ketaatan karena untuk memuliakan Allah. Ketaatan itu sendiri adalah mulia.
nilai yang paling tertinggi dari segala ketakutan-ketakutan. Iman ini bagian dari ketaatan kita. Tapi bukan karena kita takut setan jadi kita beriman. Misalnya orang pegang rosario mungkin perang-perangan begitu. Atau pergi ke tempat gelap lalu berdoa sungguh-sungguh. Atau mungkin dapat ancaman-ancaman baru orang sungguh-sungguh berdoa. Ini iman yang ditakut-takuti. Atau iman karena itu dan ini. Bukan soal itu. Tapi lebih pada itu, iman itu memuliakan Tuhan Allah. Ketaatan kita, iman kita itu lebih ke kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, pada akhir-akhir ini kita sudah mendalami tema APP. Tema APP kalau ditanya apa saja yang kita pelajari di Kombas Wilayah, tentang apa APP yang kita pelajari itu. Mungkin soal pemahaman oke lah. Kita mengerti apa artinya ekologi ekonomis. Ya. Orang menjaga, orang bisa menggarap tanah, merusak alam apa untuk mengejar nilai ekonomi boleh, tapi dalam ada etikanya. Etika harus ada menjaga keseimbangan supaya alammu jangan rusak dan engkau juga rusak. Karena itu dalam mengusahakan ekonomi harus menghormati kehidupan organisme yang lain, di mana kita bisa memahami, tetapi juga apakah pemahaman itu sudah menjadi darah daging atau menjadi hidup, atau kesadaran bahwa alam ini penting, karena kalau alam ini utuh maka tentu manusia juga utuh. Mungkin bagian dari aksi nyata beberapa kelompok mungkin pergi bersih jalan, bersih di halaman gereja, mungkin tanam bunga sebagai tindakan kecil yang kita lakukan. Tetapi tadi saya lewat di situ, begini kaleng-kaleng aqua buang situ, tisu juga ada buang di sebelah sana. Di sana ada berapa sampah di sana. Sampah plastik harus dipisahkan karena nanti dia daur ulang. Sampah daun dan harus sebelah situ. Tapi tindakan ini apakah sudah dipahami setelah kita belajar tema APP 3 minggu, 4 minggu ini, apakah tindakan ini sudah menjadi sudah tahu atau belum? Tetapi bahwa kita lihat memang kekurangan yang kita temukan di dalam tindakan-tindakan nyata. Keuskupan juga begitu, sama. Setiap paroki apakah dalami APP atau tidak? Karena di pedalaman-pedalaman itu bersentuhan dengan hutan-hutan yang manusia tebang takaruang, buat jalan takaruang, baru mereka mati juga di situ. Paroki-paroki dan stasi-stasi pedalaman-pedalaman, apakah mereka sungguh-sungguh mendalami APP ini atau tidak? Kalau tidak, jangan sampai mereka menjadi aktor perusak ekologinya. Jangan sampai banyak orang tidak mendalami, menghayati, dan mereka menjadi aktor perusak. Ini yang dikhawatirkan. Karena itu para setiap paroki-paroki, pastor paroki, dewan paroki, semua yang ada di Keuskupan Timika wajib mendalami ini. Ini seruan keuskupan, seruan KWI. Kalau
seorang pastor dan dewan paroki tidak mendalami ini, terus ditanyakan bagaimana kesetiaan Anda, kesetiaan untuk menyampaikan ada tidak? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, terlepas dari semua itu apakah engkau jalankan atau tidak, tetapi bahwa dalam memahami bumi ini dengan manusia itu sangat penting. Sehingga kita dengar apa artinya dalam Laudato Si itu dikutip pesan dari Santo Fransiskus Assisi. Misteri inkarnasi itu dia artikan sebagai di mana Laudato Si mi signore, terpujilah engkau Tuhanku, di mana ia mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama adalah seperti seorang saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti seorang ibu rupawan yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Terpujilah engkau Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi yang memelihara dan mengasuh kami, dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan, beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Lihat Laudato Si halaman nomor 1. Tidakkah di sini bergema pandangan asli Nusantara yang menyapa bumi sebagai Ibu Pertiwi? Dalam pandangan Nusantara, bumi ini Ibu Pertiwi. Kalau kita merusak bumi, pasti Ibu juga tidak akan menjaga kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, karena itu semua kita harus belajar ketaatan Yesus terhadap Bapaknya, di mana digambarkan sebagai biji gandum harus jatuh ke dalam tanah dan menghasilkan buah. Tanah mesti subur. Tanah itu ada yang berbatu-batu, ada yang duri, ada yang sehat dan tidak sehat. Dari sabda Tuhan dia jatuh di tempat hati manusia yang engkau sudah siap dan ada yang belum siap. Tetapi di sini hati manusia yang harus setia, menghasilkan banyak orang yang setia terhadap sabda Allah. Banyak orang harus setia mengikuti teladan Tuhan. Dan dengan demikian kita semua memuliakan Tuhan Allah di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.